Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh saudaraku semua sebangsa setanah air, saya keluarga besar Sora Group, mohon maaf, minta halal minta ridho di dunia wal akhirat, mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya kami ada kesalahan, ada kehilapan atau apapun, ya mohon dimaafkan. Karena kita hidup ini semata-mata hanya untuk menebar kebaikan, hanya untuk berbuat baik. Karena Allah menciptakan alam semesta ini hanya untuk dikenal. Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini untuk dikenal? Karena supaya kita kenal siapa diri kita sebenarnya, bukan diri yang jahir ini. Kalau diri yang jahir ini wujuduka jampun najim, karena ini dari Adam. Jadi Allah semata-mata menciptakan alam semesta ini agar kita bertakwa kepada Allah, supaya kita mendapat ridha Allah. Jalan bertakwa, jalan tawakal, jalan untuk menuju Allah itu banyak. Ada jalan syariat, ada jalan tarekat, ada jalan hakikat, ada jalan ma'rifat, dan ada fikih, tauhid, tasawuf. Jadi bermacam-macam dan berbeda pendapat, itu wajar karena alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat baru. Jadi kalau ada perbedaan atau apapun itu sangat wajar. Hendaklah kita legowo, pandanglah semua perbuatan itu perbuatan Allah, apal Allah, bila Allah, kudrat iradat Allah. Seperti nyata di dalam sifat 20, kudrat kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kita nggak kuasa. Iradat kehendak Allah, berarti kita nggak punya kehendak. Ilmu tahu Allah, berarti kita nggak tahu apa-apa. Hayat, nah hidup Allah, kita nggak hidup, nggak urip Allah. Nah ini harus diimani benar-benar. Nah, jadi awal-awal itu supaya kita kenal Allah, kenali dulu, cari jati diri yang sebenarnya. Nah, jadi ketahuilah wahai saudaraku, yang keluar dari hidung ini adalah napas namanya, dan gerak dari hidung sampai ke bawah leher itu dinamakan ampas namanya. Supaya kita mengenal lebih dalam diri kita, diri yang batin, yang sebenar-benarnya diri. Jadi gerak dari bawah ke leher tadi sampai ke dalam hati itu yang dinamakan tanapas. Jadi harus diingat benar-benar. Yang dinamakan nupus itu di dalam hati. Itulah hakikat nyawa. Ingat benar-benar ya. Ingatlah, kita ini dibekali pemahaman ilmu dan hati untuk merasakan kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan panggilannya melalui jiwa atau ruh. Masihkah dirimu ada jika semua keadaan itu haknya Allah Ta'ala? Sebenarnya kita enggak ada. Jadi ini harus ditanamkan benar-benar. Barang siapa mengadakan selain Allah, kita ada, Allah ada, dua berarti.
syirik bos. Aduh, jangan sampai lah. Barang siapa mengadakan dua wujud itu menjadi syirik. Jadi jangan sampai dua. Esa. Adapun wujud itu ain jat. Nah, artinya kenyataan karena lafaznya dibaca itu wujud, maknanya jat. Nah, maka tidak boleh dengan lafaz yang lain dari wujud tersebut, karena wujudnya itu menyatakan jatnya hingga dinyatakan ain jat. Nah, perlu dipahami. Kalau bisa cari guru yang mursyid. Nah, cari guru yang mursyid yang benar-benar menuntun batiniah kita kepada Allah. Nah, menuntun jalan kita yang benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Nah, lurus. Jadi harus lurus, benar-benar lurus. Nah, karena hidup ini kita hanya sebentar. Sebenarnya hidup ini kita hanya untuk berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi. Hablum minallas, hablum minallah, wa hablum minannas. Hablum minannas ini harus kita tanamkan benar-benar. Nah, jadi bermula manusia itu kan adalah ruh. Nah, ruh namanya itu awal manusia. Setelah masuk ke dalam tubuh, nah, nyawa namanya. Tatkala berkandak, nah, hati namanya. Tatkala berkeinginan, nah, nafsulah namanya. Tatkala percaya akan sesuatu, iman namanya. Artinya kita mempercayai, nah, inilah Allah, nah, itu iman namanya. Tapi berpegang teguh, jangan goyah. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Istilahnya semua ranting batang kayu menjadi tangkai penanya. Nah, semua air laut, air yang ada di alam semesta ini menjadi tintanya. Tidak cukup menulis ilmu Allah. Sangat luas. Jadi kalau kita menyalahkan saudara kita yang tidak sepaham dengan kita, salah kita. Kemungkinan mereka mengetahui ilmu yang tidak kita ketahui. Nah, ini banyak sekali saya lihat, aduh, postingan, perdebatan. Ngapain berdebat? Ilmu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Nah, agar kita mendapat ridha Allah. Nah, kalau kita tilik lebih dalam lagi, nggak ada yang salah. Yang salah itu kita kurang ilmu, kurang pengetahuan. Jadi kita menyalahkan orang. Nah, aduh, ada telepon,